Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to kita sekolah podcast. Masih ngobrol dengan Fatma dan saya Niko. Kita jumpai teman-teman lagi sobat dan tentunya kita ngobrol sesuatu. Afdolnya apa itu? Kopi biasa. Satu produk dengan khasnya kopi latte, cappuccino, pandan latte, terus apa lagi mbak? Vanilla latte, ada juga make up. Bagi teman-teman yang suka dengan es, di sini kita sana juga melayani food. Jadi food biasanya es vanilla latte, ada kopi ya, ada corona itu apa? Oh iya. Papat ya. Atau Tapi juga IT ya. Oke, silakan lihat di website atau di Google Map atau lewat GoFood bisa dilihat. Searching Bapak Tuku dan Citas Kota. Oke Mbak, malam hari ini kita ngobrol nih. Kemarin barusan coblosan ya? Iya. Sudah sesuai dengan apa yang dipilih kemarin. Insya Allah, walaupun perhitungan yang kemarin sudah mulai quick count, hasilnya mungkin ada yang sesuai, ada yang enggak. Itu biasalah ya. Tapi kali ini saya ingin membahas Mbak, kemarin sebelum menjelang pemilu itu ada satu hari ada publish film tentang namanya Dirty Food. Itu menceritakan tentang kronologis dan adalah film dokumenter sebenarnya. Dokumenter yang merupakan rekam jejak dari Presiden kita Jokowi. Jadi sepak terjangnya di dalam politik difilmkan, divisualkan lewat film dokumenter. Menurut Mbak Fatma, ini gimana ya kaitannya, apa memang film dokumenter yang itu sebenarnya arahnya itu ke nepotisme, ke arah pelanggengan kekuasaan dan sebagainya. KKN itu sebenarnya gimana Bu? Apakah KKN itu sudah mulai menurut Mbak Fatma itu memang harus benar-benar hilang atau itu sulit? Ya, bukan tidak mungkin, tapi KKN itu hampir di semua negara yang maju itu sangat kecilnya. Korupsi, nepotisme. Dan itu mulai itu kan dulu 98 masih ingat ya? Munculnya gerakan untuk KKN, itu kan munculnya gerakan mahasiswa ya. Sehingga bergulirnya dan tumbangnya rezim Pak Harto, Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Berjalan reformasi. Sekarang di akhir jabatannya udah beberapa presiden setelah reformasi ini kok sekarang muncul ini lagi nih. Bahkan dibikin film dokumenter yang memang menurut Mbak Fatma gimana itu? Kira-kira apakah itu ada unsur nepotisme ya? Anaknya jadi wali kota, mertuanya jadi wali kota Medan, anaknya lagi dijadikan ketua partai. Sebenarnya Mbak, gimana Mbak? Ya memang ini sangat dekat dengan tadi, berawal dari demokrasi ya. Dan color ya, artinya
pendapat dari masing-masing kubu lah ya. Kubu ya. Biasanya itu sangat dekat dengan nepotisme. Dan biasanya juga kalau akhir dari pemilu itu mulai ada perhitungan, mesti ada yang kalah itu mulai angkat bicara ya. Mungkin ada apa istilahnya, mesti ada protes atau ya. Itu selalu terjadi ya. Iya, memang untuk ke sana, artinya untuk menuju ke kursi RI 1 ya, itu memang diperebutkan seluruh karena politik. Ya. Kekuasaan itu utama sih menurut. Bahkan para pengusaha itu pun selalu dekat dengan penguasa. Kalau enggak lewat ya. Itu biasanya hal-hal yang kecil aja Mbak Fatma mungkin dirasakan di skop di sini aja, di skop di lingkungan. Mungkin di kalau kabupaten itu aja ikut. Sehingga nggak dapat kerjaan, nggak dapat ya, kalah dengan yang mereka yang dekat dengan penguasa yang memang berkuasa begitu. Jadi kembali ke itu Mbak ya, Dirty Food tadi yang merupakan film dokumenter perjalanan Pak Jokowi hingga menjadi penguasa yang bisa 2 kali putaran. Tapi ini agak yang perlu kita lihat itu dia bisa meninggalkan PDIP loh Pak. Apakah politik saya itu? Kalau mengomentari individu belum. Itu bukan individu, itu ini apa namanya ya? Kalau individu kan pribadi ya. Tapi ini lompatan politik loh. Lompatan politik dari ini. Apakah memang politik itu bisa meninggalkan teman dari kawan itu? Iya gitu ya. Politik itu akan bersatu atau bisa bekerja sama dengan itu dengan satu tujuan atau misi yang sama. Artinya kembali ke pendapat tadi. Ketika itu masih satu punya pemikiran yang sama akan bertemu. Tapi begitu ada pilihan lain atau pilihan lain atau begitu ada ide lain, pendapat lain, ya kemungkinan harus berpisah. Lalu sekarang saya tanya, apakah Mbak Fatma bisa berubah pikiran ketika memilih suatu partai ke partai yang lain, atau tetap satu saya setia dengan partai ini ketika sebagai pemilih? Apa Mbak Fatma juga bisa berubah? Berubah, semua itu mungkin. Mungkin ya. Mau menjadi pemilih yang loyal. Nah, loyal maksud saya. Itu juga mungkin untuk bisa bermain, artinya bermain dalam dunia politik. Ini sambil saya putarkan filmnya Dirty Food nih Mbak ya. Ini tak putar sih. Iya, itu juga mungkin. Nah, ini ada beberapa tuh yang tokoh-tokoh yang Pak Zainal Arifin yang dulu merupakan host yang menanyakan pertanyaan ke waktu paslon zaman dulu itu ada beberapa memang tokoh-tokoh itu. Yang intinya mungkin memberikan edukasi atau gimana, maksudnya nggak ngerti masyarakat memberi gambaran. Jadi ketika memilih itu juga bisa berubah ya. Bisa berubah pikiran, karena mungkin pemikiran, berubah pendapat. Itu kenapa Mbak? Kalau boleh tanya. Banyak faktor. Faktornya apa? Biasanya yang paling krusial apa? Bisa dari diri sendiri, bisa dari lingkungan. Lingkungan bisa dari lingkungan keluarga, bisa dari lingkungan teman, bisa dari lingkungan kerja, bisa dari teman-teman yang share medsos ya. Nah, ada beberapa partai, ada beberapa partai bilanglah. Ada yang mengusung tentang idealisme, tentang nasionalisme, ada yang demokratis, ada yang agamis. Menurut Mbak Fatma di antara 3 ini sebaiknya gimana? Apa memang harus demokratis, apa harus nasionalis, apa harus agamis? Oh, ini pendapat aja ya. Jadi
sekedar ngobrol santai lah, tidak politisi. Kita ada dilahirkan dan dibesarkan di negara RI ya, artinya negara kesatuan, negara kebinekaan. Jadi memang negara kita ini sudah berdaulat dan kita punya authority ya, punya hak untuk membangun sebuah bangsa ya, yang beradab, yang maju, yang beradab. Kalau tadi sehubungan dengan color ya, ini kalau bahasa saya sebut color, artinya warna pendapat ya, itu tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi itu adanya perbedaan kita, lapisan masyarakat kita, itu ada di segmen mana. Misalnya itu it's okay, no problem. Tapi yang harus diantisipasi itu jangan terjadi perdebatan yang meruncing ya, perbedaan yang sangat meruncing yang menimbulkan tadi gonjang-ganjing ya, itu? Huru-hara. Iya, huru-hara itu sudah tidak berpolitik lagi. Bikin gaduh lah. Iya, bikin gaduh itu sudah bukan gini gimana, politik lagi. Menurut Mbak gimana? Ada yang beberapa menggunakan dengan cara-cara misalnya serangan fajar lah itu. Itu demokrasi, apakah itu dengan serangan fajar itu merusak demokrasi apa memang disahkan untuk hal itu? Iya. Menurut Bapak? Serangan fajar itu merusak demokrasi. Merusak sebenarnya ya. Iya. Tapi untuk memenangkan kan itu salah satu cara. Iya, itu salah satu cara. Nah, dari mana kita melihatnya? Nah, kalau dengan satunya dengan memberikan suatu teknik untuk meraup suara dengan mengetuk hati rakyat dan memberikan tadi serangan fajar. Ada juga penguasa atau mungkin yang di level tertentu intimidasi. Gimana? Apakah itu juga merusak demokrasi? Iya, itu semua nokta ya. Padahal dengan kekuasaan itu biasanya menodai demokrasi. Ya. Padahal kalau kita sudah masih misalnya gampanglah di petahana lah. Petahana berarti unsur-unsur atau yang berada di kekuasaannya itu mesti tangan-tangan itu bekerja lah itu. Itu gimana, Pak? Apakah unsur polisi istilah apa namanya? Sipil dan militer lah ya. Militer itu kalau sebaiknya memang mengamankan saja atau bisa ikut politik praktis ini. Kalau berpolitik praktis tidak kalau mantan dibolehkan. Nah, kalau mantan militeris itu boleh ya berarti ya. Lupa ya. Tapi itu setidaknya dia masih punya pasukan loh. Kalau mau gerak. Artinya yang loyal sama dia di waktu masih aktif ya. Nah ini kita juga cuma lihat aja dah kita sendiri. Cuma kok kayaknya gerakan-gerakan itu sehingga muncul film Dirty Food itu kan mengarah ke sana itu. Ya, banyak. Ya kita cuma melihat pada pas momen itu kok ada film kayak gini. Iya. Itu sebenarnya berarti punya misi apa, tentunya punya tujuan ya untuk apakah itu maksudnya mengedukasi atau itu memang berkompetisi secara ini sebuah kompetisi mestinya dalam mengisi pembangunan. Cuma tadi dengan ke depan mereka yang berkuasa mesti ya pengen melanggengkan kekuasaan. Pasti. Itu udah wajar ya, pasti ya. Nggak mungkin. Ini bukan melanggengkan, jadi memang sejauh mana atau berapa persentase atau sejauh mana pembangunan itu bisa dinikmati oleh lapisan masyarakat tertentu. Jadi ini
kayak bagi-bagi kue gitu. Jadi ya istilah ininya pemerataan pembangunannya. Mungkin nggak ini seorang penguasa akan memberikan suatu kesempatan pada memang yang seirama dengan dia. Jadi ada beberapa calon-calon ini. Dia cenderung mungkin calon si A, calon si B, calon C. Dia lebih condong ke B. Dia akan mensupport itu kemungkinan enggak ya? Atau yang ya karena sudah akhir jabatan, sudah ikhlas saja mau dilanjutkan siapa, it's okay. Tapi sebenarnya ada potensi itu enggak ya? Untuk supaya yang melanjutkan itu memang harus seide dengan saya. Seistilah setujuan dengan saya. Kalau enggak ya udah enggak kita dukung misalnya kayak gitu. Ada lah mungkin sih manusia itu ya. Nah, apalagi sekarang tuh kalau dilihat di film itu kan tadi ya ada program-program hilirisasi yang harus dilanjutkan itu ya. Kalau sampai yang ganti tidak sepaham berarti kan hilirisasi tidak terjadi. Programnya beda lagi. Memang kalau namanya membangun tuh atau ya menyeluruh. Mestinya sudah tidak membangun artinya secara fisik dan secara mental tidak perlu membedakan misalnya secara mental, secara moral. Dan harus merata ya Mbak ya. Bukannya terus ini bukan daerah ini tidak mendukung saya sehingga diperlambat kan mestinya gitu ya. Mestinya itu setelah jadi ya sudahlah. Dulu perkara dulu mendukung dan enggak ya tetap merata harus gitu ya. Gitu ya Bang ya. Itu nama bisa menerima perbedaan kali ya. Jadi ini harus sabar-sabaran menunggu waktunya tiba artinya mungkin nanti akan kebuka pintu istilahnya kesuksesan gitu ya dari pencapaian sebuah cita-cita. Jadi kemarin bedanya berarti sudah sesuai nurani nih ya. Ini luber. Enggak boleh dilihat ya. Ya ini sebuah kejujuran juga sangat berpengaruh terhadap paling enggak suara yang Mbak Fatma punyai itu tidak sia-sia. Iya, maksudnya itu perkara itu nanti yang dipilih jadi tapi sudah menyuarakan daripada betul. 0 putih netral namanya golput golput itu kan juga nanti malah justru tidak ada ini ya paling enggak mau kalah dan menang itu ada suara dari sebelah sini ada ya itulah ya bedanya. Memang kita harus mulai menerima sepakat untuk tidak sepakat ya. Itu harus ada itu ya. Karena perbedaan tadi enggak harus sepakat terus gimana nanti. Warnanya enggak ada. Ya justru perbedaan itu yang menambah khasanah kekayaan ya. Kalau demokrasi sampai tidak ada lawan politik itu satu petahana satu ini sebagai koalisi apa itu namanya Mbak? Satu ini ada yang berkuasa, ada yang imbangannya itu namanya apa? Oposisi. Oposisi kan mesti demokrasi harus ada oposisi kan. Berarti kita itu diarahkan untuk belajar menerima perbedaan tadi satu oposisi satu penguasa. Kalau tidak penguasa semua menurut semua tidak ada yang kontrol nanti ya. Namanya kerajaan. Nanti namanya dinasti ya kerajaan dan itu. Ya pokoknya kita harus belajar sepakat untuk tidak sepakat menerima apa. Sepakat kita, tapi sepakat untuk tidak sepakat dengan satu oposisi satu gitulah. Oke Pak, terima kasih. Sambil nonton ini jadi Putin. Kita ngobrol di kali ini. Ngopi bareng Fatma, ngobrol bareng. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan di next episode berikutnya. Masih bersama Fatma S Pramugari Garuda ini. Dan saya sendiri Miko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.